Terungkap ini sosok yang bongkar rekaman penting CCTV. Bukti Brigadir J masih hidup dan Ferdi Sambo di TKP. Namun sebelum lanjut beritanya, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Brigadir J atau Yosua terlihat masih hidup dalam sebuah rekaman CCTV yang menjadi bukti krusial. Terlihat juga dalam rekaman tersebut, Ferdi Sambo berada di lokasi TKP pembunuhan. Ternyata sosok inilah yang membongkar rekaman krusial tersebut. Terungkap inilah sosok yang menyimpan rekaman penting CCTV. Bukti Brigadir J masih hidup dan Ferdi Sambo di TKP. Kompol Aditya Cahya Sumonang menuturkan dalam sidang terbaru bahwa pihaknya menemukan bukti rekaman CCTV yang krusial menunjukkan Brigadir J masih hidup dan berada di halaman rumah dinas Duren 3 mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim, Aditya Yahya, anggota polisi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, mengatakan dirinya menyita sebuah harddisk yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. Hal itu diungkap Aditya saat bersaksi dalam persidangan kasus perintangan penyelidikan tewasnya Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Mulanya Aditya menerangkan dirinya yang merupakan bagian dari tim sus menyita sebuah flash disk dan harddisk dari Baikuni Wibowo. Diketahui Baikuni Wibowo merupakan salah satu tersangka kasus obstruction of justice atau perintangan penyelidikan. Ada flash disk dan harddisk yang kami sita dari Pak Baikuni, ujar Aditya saat memberikan keterangan. Dari hasil pemeriksaan, harddisk eksternal yang disita itu ternyata berisi potongan video CCTV dengan durasi 2 jam mulai dari pukul 16 sampai pukul 18, kata Aditya. Video berdurasi 2 jam itu menggambarkan detik-detik kedatangan Putri Chandrawati hingga Ferdi Sambo di rumah dinas di Kompleks Polren Duren 3, Jakarta Selatan. Bahkan dalam potongan video CCTV tersebut juga terlihat sosok Brigadir Yosua yang masih berdiri di dalam halaman rumah sebelum insiden penembakan pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Oh, tidak ada gambaran Yosua dibunuh. Jadi di situ hanya memperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PC, pada saat kedatangan Pak Ferdi Sambo, bahkan di situ sempat memperlihatkan bahwa Yosua masih ada, masih terlihat di rekaman video itu pada saat Pak Ferdi Sambo sampai di lokasi. Itu garis besarnya, tutur Aditya. Yosua si korban itu masih hidup, tanya jaksa penuntut umum. Masih, jawab Aditya. Sebelumnya, dalam surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdi Sambo emosi ketika bawahannya Hendra Kurniawan dan Arif Rahman menyampaikan keterangannya berbeda dengan rekaman CCTV Duren 3 yang telah disalin. Lantas Sambo bertanya siapa saja polisi yang telah melihat salinan rekaman CCTV tersebut. Arif menjawab bahwa ada 4 orang polisi yang telah melihatnya. Yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Cuk Putranto, Baikuni, dan Ridwan Soplain. File tersebut disimpan di flash disk dan laptop milik Baikuni, ujar jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Jaksa mengatakan bahwa Ferdi Sambo terlihat
tegang dan marah saat mengetahui hal tersebut, kemudian memerintahkan agar rekaman itu dihapus. Ferdy Sambo mengatakan, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian Arif Rahman Arifin memerintahkan Baikuni Wibowo menghapus file rekaman CCTV yang mengarah ke rumah dinas Ferdy Sambo. Baikuni sebelumnya berperan memindahkan rekaman CCTV yang ada di rumah Ferdy Sambo yang sebelumnya telah diambil AKP Irfan Widianto ke dalam flash disk dan dipindahkan ke laptop. Pada tanggal 14 Juli 2022, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, terdakwa Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobil dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya, ujar jaksa. Perintah penghapusan rekaman CCTV yang telah disalin Baikuni tersebut disampaikan melalui AKBP Arif Rahman Arifin sesuai perintah Ferdy Sambo. Sidang perdana para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J pertama kali digelar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang mana melibatkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae alias Rikar Eliezer, Bribka RR alias Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Diketahui dalam dakwaan Sambo yang dibacakan jaksa terungkap bahwa tepat satu hari sebelum kejadian berdarah Kamis 7 Juli 2022, Putri Chandrawati sempat mengalami perbuatan kurang ajar dari Yosua saat berada di rumah Magelang. Saat itu Kuat Ma'ruf mendesak agar Putri Chandrawati melaporkan hal tersebut ke sang suami. Akhirnya pada Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, Putri menelpon Ferdy Sambo sambil nangis sesenggukan menceritakan kejadian pahit yang dialaminya. Sambo pun naik pitan dengar cerita tersebut. Namun Putri meminta agar suaminya tidak menghubungi siapapun karena rumah Magelang yang kecil dikhawatirkan akan terjadi hal yang tak diinginkan. Selain itu, Brigadir J dinilai memiliki tubuh yang besar dibandingkan ajudan lainnya. Setelah melaporkan Brigadir J ke sang suami, Ferdy Sambo pun menyuruh Putri Chandrawati untuk kembali ke Jakarta dan menceritakan langsung peristiwa tersebut setelah tiba di Jakarta. Hingga pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 terjadilah penembakan Brigadir J atau Brigadir Yosua di rumah dinas Duren 3. Perlawanan terus dilakukan oleh kubu keluarga Brigadir J yang diwakilkan oleh pengacara Kamarudin Simanjuntak demi mengalahkan alibi dua sosok terdakwa Ferdy Sambo dan sang istri Putri Chandrawati. Dalam keterangannya saat itu, Kamarudin Simanjuntak dengan tegas mengatakan bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, disebut telah sengaja menggoda sang ajudan Brigadir J namun gagal total. Hal itu dikatakan Kamarudin Simanjuntak pada sidang perdana Ferdy Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri Chandrawati sudah berhasrat pada Brigadir J, namun niat Putri Chandrawati itu disebut tak kesampaian. Adapun Putri Chandrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, yang kesal karena upayanya itu disebut tidak berhasil, maka Putri Chandrawati disebut memprovokasi sang suami Ferdy Sambo. Maka pada saat itu, kata Kamarudin Simanjuntak, niat Putri Chandrawati diperkosa Brigadir J tidak berhasil. Selain itu, Putri Chandrawati juga menyuap sejumlah saksi hingga lembaga negara. Kemudian Putri Chandrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, menelpon suaminya Ferdy Sambo lalu mengatakan kalau Brigadir J telah melakukan hal yang dianggap kurang ajar. Peran Putri Chandrawati selanjutnya, kata Kamarudin Simanjuntak, adalah membujuk Bribka Riki Rizal untuk membunuh Brigadir J. Menurut Kamarudin Simanjuntak, sudah tepat jika Putri Chandrawati
jerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Pemirsa yang budiman, terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi.